Dalam hadis qudsi diriwayatkan Rasulullah bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutanashihina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya. Rawahul Baihaqi. Kecintaanku adalah hak bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku. Kecintaanku juga hak bagi orang-orang yang saling menasehati karena aku. Kecintaanku juga hak bagi orang-orang yang saling menyambung kekerabatan karena aku. Kecintaanku juga hak bagi orang-orang yang saling berkunjung karena aku. Kecintaanku juga hak bagi orang-orang yang saling memberi karena aku. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Makna saling menasehati adalah dengan menunjukkan kepada sesama saudaranya akan jalan kebaikan yang ia sendiri senang untuk itu, dan dengan memperingatkan saudara-saudaranya tersebut dari keburukan. Makna saling menyambung tali kekerabatan adalah dengan mengunjunginya satu sama lain, termasuk dalam makna ini bagi orang yang tidak bisa dikunjungi karena tempatnya sangat jauh adalah seperti dengan berkirim pesan, telepon, koresponden, dan lainnya. Adapun manfaat saling memberi hadiah adalah karena demikian itu dapat menguatkan kecintaan, walaupun saling memberi dengan sesuatu yang kecil seperti alat siwak atau lainnya. Dan yang paling penting dari itu semua adalah saling menasehati dengan menunjukkan kepada saudaranya terhadap apa yang dicintai oleh dirinya sendiri, dan menjauhkan saudaranya itu dari segala apa yang ia sendiri tidak senang darinya. Kemudian dalam hadis lain dari Tamim Ibn Aus Ad-Dari bahwa Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah. Qulna liman, qala Allah, lillahi, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihi. Agama adalah nasihat. Lalu kami para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah Ta'ala, kitabnya, Rasulnya, dan untuk para pemimpin orang-orang Islam dan kalangan umum mereka. Hadis riwayat Bukhari. Terus? Dari hadis ini dipahami bahwa kita diperintahkan untuk saling menasehati. Adapun bentuk nasihat untuk Allah Ta'ala adalah dengan beriman kepadanya, dengan meyakini bahwa Allah Ta'ala ada tanpa menyerupai segala sesuatu yang ada tanpa disifati dengan sifat makhluk, dan ada tanpa tempat dan tanpa arah. Terus. Sementara bentuk nasihat untuk Al-Quran adalah dengan mengagungkannya dan meyakini bahwa seluruh apa yang ada di dalamnya merupakan kebenaran. Adapun bentuk nasihat untuk Rasulullah yang dimaksud adalah dengan mengikuti seluruh ajarannya. Dan yang dimaksud dengan bentuk nasihat bagi umat Islam adalah dengan menebar kebaikan kepada mereka dengan mengajarkan orang-orang yang bodoh dari mereka dan membela atau menghormati orang-orang yang alim dari mereka. Ini sebenarnya penjelasan ini sudah berlalu kemarin. Ini mengulangi sambil menekankan. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Qila ma kunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istanshahaka fansah lahu wa idza 'atasa fahamidallaha fasamma
itu ada 6 perkara. Dikatakan kepada Rasulullah, apa saja itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, apabila berjumpa dengannya maka ucapkan salam. Apabila ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Apabila ia meminta nasihat darimu maka berilah ia nasihat. Apabila ia bersin lalu ia memuji Allah Ta'ala maka doakanlah. Apabila ia sakit maka jenguklah ia, dan apabila ia meninggal maka iringilah ia hingga ke pemakamannya. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana meraih simpati orang lain? Yang pertama yaitu berjabat tangan. Dalam sebuah hadis dari Atha ibn Abi Muslim Abdullah al-Khurasani bahwa Rasulullah bersabda, tasofahu yadhabil ghillu wa tahadau tahabu wa tadhab asyahna. Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya akan hilang kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai dan hilanglah permusuhan. Dalam hadis lainnya dari Al-Bara bin Azib, Rasulullah bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yantaliqa." Tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Jadi subhanallah, ini hal yang mudah. Makanya ini diantara yang dalil juga bagi kita yang mendasari tentang yang menjadi adat kebiasaan kita ketika selesai jamaah salam-salaman. Ini dalilnya. Terus berjabat tangan adalah sesuatu yang baik dan mengandung pahala. Demikian pula membaca sholawat atas Rasulullah. Maka itu penduduk wilayah Hims dan di Syria, di antara kebiasaan mereka di zaman dulu ketika bertemu sesama saudara muslim, maka mereka berjabat tangan. Lalu keduanya sama-sama membaca sholawat atas Rasulullah. Ini sesungguhnya kebiasaan yang baik sesuai tuntunan syariat. Maka hendaklah kita menghidupkan kebiasaan baik ini. Pernah kalau ketemu syekh begitu, awal datang kemudian kita salamin, sambil salaman saya bilang sallallahu ala Muhammad. Iya, Syekh Fadi itu diantara yang sering mempraktekkan ini, diantara kebiasaan bagus yang muncul dari yang mulai hilang di zaman kita sekarang, apalagi yang kita sambil salaman ucap sallallahu alaihi. B. Mencium anak. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa beliau berkata, qabbala Nabiyul Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa indahul Aqra' bin Habis. Faqala al-Aqra' inna li 'asharatun minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man la yarham la yurham. Rasulullah mencium Al-Hasan ibnu Ali sementara Al-Aqra' ibnu Habis At-Tamimi sedang duduk bersamanya. Maka Al-Aqra' berkata, aku memiliki 10 orang anak, aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Rasulullah memandang Al-Aqra' berkata, siapa yang tidak menyayangi maka ia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis lain dari Aisyah bahwa ada beberapa orang Badui datang menemui Rasulullah. Mereka berkata, apakah kalian menciumi anak-anak kalian? Para sahabat menjawab, iya. Mereka berkata, demi Allah Ta'ala, kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Rasulullah bersabda, awa amliku ikanallahu naza'a min qulubikum ar-rahmah
tidak memiliki kemampuan apapun jika Allah Ta'ala berkehendak untuk mencabut rasa kasih sayang dari hati kalian semua. Orang yang pulang dari perjalanan jauh dianjurkan untuk dicium atau dikecup, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Begitu juga orang yang soleh. Jadi orang kalau pulang gitu kan ke tempatnya, atau ya ada orang habis melakukan perjalanan jauh, nah untuk dianjurkan untuk dicium. Begitu juga ketika bertemu dengan orang soleh, maka juga sama, itu adalah tentu anjuran yang untuk dilakukan, mencium tangan orang soleh. Berpelukan. Hendaklah kita memeluk anak-anak kita atau kedua orang tua kita untuk menghadirkan rasa sukacita dan rasa tentram dalam hati keduanya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa telah datang malaikat kepada Rasulullah yang oleh Allah Ta'ala berikan tugas untuk menurunkan hujan. Maka Rasulullah berkata kepada istrinya Ummu Salamah, "Tutuplah pintu rumah dan jangan biarkan ada siapapun yang masuk." Namun kemudian Al-Imam Al-Husain yang saat itu masih kecil masuk ke kamar Rasulullah. Maka Rasulullah memeluknya. Lalu malaikat berkata kepada Rasulullah, "Apakah engkau mencintainya?" Rasulullah menjawab, "Iya." Maka malaikat tersebut berkata, "Kelak umatmu akan membunuhnya." Kemudian diperlihatkan kepada Rasulullah tanah tempat yang akan dibunuhnya Al-Imam Al-Husain di sana. Kejadian Karbala. Dia kasih tahu sebelumnya ketika masih kecil bahwa kelak cucunya ini akan terbunuh. Terus berkenalan dengan orang lain. Berkenalan dengan orang lain bukan perkara sulit. Namun sebagian orang tidak terbiasa melakukan itu, atau tidak peduli, atau bahkan cenderung menganggapnya tidak memberikan banyak manfaat, atau bahkan dianggap membuang-buang waktu saja. Kebiasaan kurang baik ini hendaklah kita tinggalkan. Carilah kenalan-kenalan baru, terutama sesama muslim. Hal itu sangatlah mudah. Misalnya, ketika duduk di ruang tunggu, hendaklah ia mengambil kesempatan untuk berkenalan dengan orang yang ada di sampingnya. Atau ketika sholat di masjid dan kita melihat orang yang belum kita kenal, hendaklah kita sigap dalam melihat kesempatan untuk berkenalan dengan orang lain. Karena dengan berkenalan dapat memperluas persaudaraan kita di dunia ini, yang diharapkan dapat bermanfaat hingga akhirat. Cukup ambil beberapa bagian penting ketika berkenalan, seperti menanyakan nama, tempat tinggal, profesi, keahlian, atau lainnya. Setelah itu dapat memperkuat hubungannya dan dengan saling mengunjungi, bersapa lewat media sosial, dan lain sebagainya. Terus lagi. Penampilan menarik. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdihi." Yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdihi. Terus. Sungguh Allah Ta'ala mencintai bila nampak bekas nikmat darinya pada diri hambanya. Hadis riwayat Tirmizi. Tubuh dan pakaian adalah di antara perkara yang jadi perhatian orang lain. Maka hendaklah kita senantiasa memperhatikan dua bagian itu supaya senantiasa suci dan bersih. Karena di antara tabiat umumnya manusia adalah menyukai kebersihan dan ketertiban. Dan penampilan menarik ketika berjumpa dengan orang baru adalah tanda seorang yang pandai bergaul. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha sempurna pada sifat-sifatnya, dan Dia mencintai sifat yang baik dari makhluknya. Terus. Makna hadis ini adalah bahwa Allah Ta'ala Maha sempurna pada sifat-sifatnya. Tidak ada kekurangan apapun. Bukan maknanya Allah Ta'ala
makna yuhibbul jamal dalam hadis di atas artinya bahwa Allah Ta'ala mencintai segala sifat terpuji dari makhluknya. Penampilan menarik itu dapat menyenangkan bagi orang lain ketika ia bertemu dengan kita. Tentu yang dimaksud dengan penampilan menarik adalah bukan berlebihan dalam bergaya, karena ajaran kita tidak memerintahkan kita untuk berlebihan dalam urusan dunia. Adapun pengertian kebersihan badan adalah diperintahkan dalam syarat. Yang diperintahkan dalam syarat adalah bersihnya seluruh anggota badan seperti wajah, rambut, dan lainnya. Terus. Adab yang harus diperhatikan ketika bergaul. Yang pertama yaitu jangan mencari aib orang lain, termasuk pada bagian ini seperti melihat ke dalam rumah orang lain untuk menyelidiki segala apa yang ada dalam rumah tersebut. Jadi nggak boleh, itu bahkan termasuk di antara bentuk maksiat. Masuk, menelaah, mencari-cari bagaimana bentuk detail-detail rumah orang lain tanpa seizinnya. Terus. Yang kedua adalah menghindari permusuhan, karena Allah Ta'ala tidak menyukainya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang ketiga yaitu menghindari tipu daya dan berbagai perilaku yang dapat membahayakan saudara sesama muslim, baik dengan cara diam-diam atau terang-terangan. Yang keempat yaitu menghindari sikap sombong dan bangga diri dengan menganggap diri lebih utama dan lebih tinggi dibanding orang lain. Allah Ta'ala tidak menyukai sifat sombong, baik dalam cara berpakaian, tempat tinggal, peralatan rumah, dan cara bersikap. Yang kelima yaitu saling menasihati dalam kebaikan. Yang keenam, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang dimaksud dengan amar ma'ruf adalah setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya, dan yang dimaksud dengan munkar adalah setiap perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala atas para hambanya. Yang ketujuh yaitu melayani dan memenuhi kebutuhan orang-orang fakir dengan berbuat baik dan mengasihani mereka. Dalam sebuah hadis disebutkan, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh dari satu buah kurma. Ketika seseorang bersedekah sedikit makanan kepada orang lain yang sedang lapar karena Allah Ta'ala, maka mudah bagi Allah Ta'ala untuk membebaskan orang tersebut dari api neraka. Maka terlebih lagi jika sedekah tersebut lebih besar daripada itu. Tentu dalam hal ini landasannya adalah bahwa sedekah itu sedekah dari harta yang halal dan dengan niat ikhlas kepada Allah, karena Allah, bukan dengan semata banyaknya apa yang disedekahkan atau sedikitnya. Jadi patokannya adalah dari mana harta yang disedekahkan dan dari kemurnian niat yang ikhlas, bukan seberapa banyak atau seberapa sedikitnya yang diberikan dalam bersedekah, bukan itu. Yang kedelapan yaitu berbuat baik dengan tetangga. Yang kesembilan, menjauhi orang yang dapat membahayakan kita tanpa terjatuh dalam apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau orang akan membahayakan diri kita, agama kita, lebih baik dijauhi. Tapi dijauhi, jangan sampai kita ditipu oleh setan sehingga akhirnya kita bergibah atau menggibahkan orang tersebut, mengadu dombanya. Jangan sampai demikian. Cukup kita menjaga jarak dengan mereka tanpa terjatuh dalam hal yang diharamkan. 10. Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Karena di antara tanda kesempurnaan iman seseorang adalah menghormati orang tua dan menyayangi yang muda. Dahulukanlah orang tua dalam banyak hal, termasuk dalam berbicara.
Tunggu sampai ia selesai bicara, barulah kita memulai untuk berbicara. 11. Memuliakan tamu. Ada banyak hadis-hadis Nabi menyebutkan perintah untuk memuliakan tamu. 12. Yaitu jangan iri hati dengan apa yang dimiliki orang lain, tetapi hendaklah ridho dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki walau sedikit dari dirinya gitu ya. Yang ridho dengan apa yang dimiliki oleh dirinya walaupun sedikit. Sungguh seorang yang banyak harta akan terus berpikir bagaimana menambah harta kekayaannya, sementara seorang yang puas dan kaya hati atau qanaah serta mencintai akhirat, maka ia akan merasa keberatan ketika memiliki banyak harta, dan ini merupakan sifat para wali Allah. Ini sekarang lanjut baca wasiat Imam Abu Hanifah. Sebenarnya wasiat Abu Hanifah yang wasiatnya doang yang di kajian Muhammad Nur itu. Wasiat Abu Hanifah ini matanya. Itu kan udah ngaji ke syarah, yang disyarahin sama Syekh Jamil segede gini. Padahal matanya cuma segede gini. Cuma pendek. Baca. Wasiat Al-Imam Abu Hanifah. Di antara wasiat Al-Imam Abu Hanifah kepada muridnya yang bernama Yusuf ibn Khalid As-Samti Al-Bisri, ketika ia diutus gurunya tersebut ke Basra. Ketika engkau nanti memasuki kota Basra dan disambut oleh banyak orang, lalu mereka mengunjungimu dan memberikan bagimu apa yang menjadi hakmu, maka tempatkanlah mereka semua sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Muliakanlah orang-orang yang tinggi derajatnya dalam pandangan Islam. Agungkanlah orang-orang yang berilmu. Hormatilah orang yang lebih tua. Lemah lembutlah dalam berbicara. Dekatilah orang-orang awam dan orang-orang fujar agar bisa menasihati mereka. Fujar itu orang-orang fajir, fujar. Ini orang-orang yang pelaku maksiat. Artinya deketin orang-orang awam, deketin mereka yang pelaku maksiat agar bisa kita membawa mereka, bisa kita menasihati mereka. Bertemanlah dengan orang-orang yang bertakwa. Jangan pernah menghina orang yang mendatangimu. Jangan lalai dari berusaha untuk mencintai mereka. Jangan buka rahasiamu kepada siapapun. Jangan percaya terhadap orang lain sebelum engkau memujinya. Jangan jadikan sebagai pembelamu mereka yang hina dan rendah kedudukannya. Jangan berbicara dengan perkataan yang secara zahirnya akan berbalik menentang dirimu sendiri. Terus. Contoh. Terus. Jangan bergaul dengan orang yang buruk perangainya, rusak akhlaknya, dan tidak baik budi pekertinya. Hendaknya engkau senantiasa bersabar, berakhlak mulia, dan lapang dada kepada orang lain. Kunjungilah mereka yang mengunjungimu dan yang tidak mengunjungimu, dan berbuat baiklah kepada mereka yang berbuat baik dan berbuat buruk kepada dirimu. Jadilah seorang pemaaf. Ajaklah orang-orang untuk berbuat kebaikan. Ingatkan mereka ketika mereka melakukan keburukan. Hindari perkara yang tidak ada manfaatnya, dan tinggalkan apa yang tidak mengandung kebaikan. Jika ada sahabatmu yang sakit, maka jenguklah dia. Cari tahu keadaan para sahabatmu yang tidak ada kabarnya dari dirimu. Sambunglah mereka yang memutus tali persaudaraan, dan muliakanlah orang yang mendatangimu. Maafkanlah atas kesalahan mereka yang berbicara buruk tentang dirimu. Balaslah dengan ucapan yang baik. Ketika mereka merasa senang, ucapkan selamat bagi mereka. Begitu juga ketika mereka terkena musibah, maka berbelasungkawalah bagi mereka. Orang yang ingin bangkit, maka ajaklah mereka bangkit bersamamu. Berikanlah pertolonganmu kepada mereka yang meminta pertolonganmu.
Tampakkan kecintaanmu kepada mereka di hadapan mereka sesuai apa yang kamu mampu. Tebarkanlah salam, buatlah mereka nyaman dengan sedikit bercanda bersama mereka. Penuhi kebutuhan mereka, kenali kedudukan mereka, lupakan kesalahan mereka, sayangilah mereka dan maafkan setiap kesalahan mereka. Jangan engkau tampilkan kekecewaanmu di hadapan mereka. Jadilah engkau sebagai bagian dari mereka. Berusahalah untuk membuat mereka ridha seperti apa yang kamu ridhoi bagi dirimu sendiri. Perlakukan mereka seperti apa yang kamu sukai untuk diperlakukan bagi dirimu. Jangan pernah mengelabui mereka meskipun mereka mengelabuimu. Tunaikanlah amanah mereka meskipun mereka mengkhianatimu. Tepatilah setiap janji dengan mereka dan pegang teguhlah ketakwaan dimanapun kamu berada. Udah sampai sini. Ini mungkin penutup, nanti akan kita baca sendiri-sendiri. Dibaca pentingnya juga. Penutup. Baca. Tidak. Cerah. Setelah kita berusaha jabarkan apa yang menjadi tujuan dari buku ini tentang beberapa keutamaan amalan yang dapat menjadikan seseorang bahagia di dunia dan akhiratnya, maka sesungguhnya inilah hakikat hijrah dalam makna yang sebenarnya. Jadi buku ini Hijrah Akhir Jannah. Hendaklah kita senantiasa ingat bahwa amal baik itu meskipun hanya sedikit, ia tidak akan pernah menjadi sia-sia. Juga hendaklah selalu ingat bahwa dunia ini menuju kepada kehancuran, sementara akhirat menuju pada kekekalan. Karena itu jangan sampai dunia ini menjadikan kita sibuk dari meraih tujuan akhirat. Jadi jangan sampai dunia ini menjadikan kita sibuk dari meraih tujuan akhirat dengan segala kenikmatannya yang tanpa penghabisan. Sesungguhnya perumpamaan orang yang hidup di dunia ini dalam kelalaiannya seperti sekelompok orang yang menaiki kapal. Mereka sampai di sebuah pulau yang hijau dan subur. Mereka turun untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Sementara nahkoda telah memperingatkan kepada mereka agar tepat waktu untuk kembali naik kapal dan tidak membawa kecuali apa yang menjadi kebutuhan mereka. Maka sebagian mereka ada yang dengan cepat bersegera kembali naik ke kapal untuk mendapatkan tempat duduk yang luas di atas perahu. Sementara golongan lainnya terbagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, mereka yang terlena demi melihat keindahan bunga-bunga, sungai yang mengalir, buah yang sangat lebat, perhiasan yang menggoda, namun demikian bersegera untuk kembali ke kapal dan mereka mendapatkan tempat hanya saja di bawah golongan sebelumnya. Kelompok kedua, mereka seperti kelompok pertama, akan tetapi mereka terlena dengan bunga-bunga, perhiasan dan buah-buah dan seolah mereka tidak rela untuk meninggalkan itu semua, sehingga mereka menyibukkan diri untuk membawa kesenangan itu semua sampai ke atas kapal. Dengan demikian mereka mendapati tempat di kapal yang lebih sempit dari kelompok sebelumnya. Ironinya, mereka tidak rela untuk membuang apa yang menyempitkan dan membebani mereka, hingga bunga-bunga yang mereka bawa tadi menjadi layu dan berguguran, buah-buah mereka menjadi kering, yang kemudian itu semua tertiup angin hingga tak berbekas. Mereka selamat namun dengan keadaan susah payah. Oh iya, paham itu kira-kira. Jadi yang pertama udah tuh, orang naik kapal kemudian sampai di suatu pulau yang indah, yang golongan pertama turun memenuhi kebutuhannya, begitu selesai naik lagi. Orang yang kedua, golongan yang kedua turun dari kapal kemudian sampai di pulau tersebut, melihat keindahannya, buah-buahan dengan segala bentuk keindahannya, tidak rela dengan keindahan tersebut hingga akhirnya berusaha membawa keindahan itu ke atas kapal. Hingga akhirnya kapal kembali berjalan ya, padahal
apa yang dibawa? Kehancuran. Begitu perumpamaannya orang yang hidup di dunia ini. Yang pertama adalah orang yang hidup di dunia untuk mempersiapkan bekal untuk ke akhiratnya. Orang yang kedua adalah mereka yang terlalu sibuk, mereka yang memiliki kesibukan dengan urusan-urusan dunia, padahal dia tahu bahwa dunia yang dia kumpulkan selama kehidupan tidak akan pernah dia bawa kepada menuju kehidupan akhirat. Golongan yang ketiga apa? Kelompok ketiga, mereka lalai dari memperhatikan peringatan nahkoda. Jadi perumpamaannya orang yang ketiga ini adalah ketika turun dia lalai. Perumpamaannya adalah mereka yang hidup di dunia ini lalai akan mengingat kematian. Kemudian ketika mendengar kembali panggilan nahkoda untuk melanjutkan perjalanan, mereka tidak bersegera menaiki kapal. Hingga akhirnya kapal mulai berlayar dan mereka tertinggal demi apa yang mereka kumpulkan. Hingga akhirnya datang kepada mereka kehancuran dan kemalangan. Dan ketika mereka mendapati perahu telah berlayar, maka ada sebagian dari mereka yang berfirasat bahwa dirinya akan dimakan binatang buas. Ada yang mati kelaparan, dan ada yang digigit ular dan keburukan lainnya. Paham itu kira-kira perumpamaannya. Bagaimana dengan kehidupan manusia sekarang ini? Terus. Inilah perumpamaan dunia dan para penghuninya dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Itu semua sangat cepat berlalu dan cerita mereka akan habis. Maka betapa buruk pandangan orang yang mengira bahwa seorang yang bahagia adalah mereka yang berlimpah dengan harta kekayaan, memiliki tumpukan emas, perak, berlian atau lainnya, sementara ia tahu bahwa itu semua tidak akan menjadi teman dalam kuburnya. Allahumma rizukna husnal iqtida'i bil anbiya'i wal awliya'i was salihin. Wa nas'aluka an taj'alana min ibadikal mutakhallaqina bi akhlaqi nabiyyikal mustafa. Wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah